Halo teman-teman, perkenalkan saya Cendikia Brilianvi. Dalam video saya kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membahas dan mendiskusikan mengenai hukum adat. Kira-kira dari teman-teman sekalian sudah pernah mendengar belum mengenai frasa hukum adat? Ayo kita diskusikan. Culture is the name for what people are interested in. Their thoughts, their models, the books they read, and the speeches they hear. Ya, benar. Kebudayaan adalah sebutan untuk apa-apa yang disukai oleh seseorang, pendapat-pendapat mereka, model-model mereka, buku-buku yang mereka baca, ataupun pidato-pidato yang mereka dengarkan. Kebudayaan dan adat adalah dua hal yang saling tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berbicara mengenai hukum adat yang ada di Indonesia, bagaimanakah sejarahnya? Ayo kita bahas dengan bantuan visualisasi video berikut ini. Hukum adat di Indonesia adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif ahli hukum yang memegang teguh kitab undang-undang, seorang sarjana hukum yang berperspektif berdasar kitab undang-undang berpendapat memang hukum keseluruhannya di Indonesia tidak teratur dan tidak tegas. Bagi seorang ahli hukum asing yang baru mempelajari hukum adat pada umumnya tidak dapat mengerti. Mereka tidak mengerti mengenai asal-muasal peraturan hukum adat tersebut. Akan tetapi, apabila para ahli hukum asing tersebut bersedia mempelajari hukum adat kita ini secara sungguh-sungguh, serta menjelajahi dan meneliti hukum adat kita dengan rasio dan penuh perasaan, maka mereka akan mengetahui sumber hukum adat yang mengagumkan, yaitu adat istiadat yang hidup dan terus berkembang dan berhubungan dengan tradisi kebiasaan masyarakat. Tetapi tidak semua adat adalah hukum. Menurut Terhar, untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat yang bersangkutan. Jika penguasa menjatuhkan hukuman pada si pelanggar, maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Hukum adat berurat akar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata. Karena hukum adat menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata, untuk itu, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena sifat hukum adat yang tidak statis atau dengan kata lain fleksibel, maka di dalam peraturan hukum adat perlu disepakati suatu penetapan agar menjadi hukum positif. Hal ini sudah barang tentu bertujuan untuk mempertahankan eksistensinya sekaligus menjadikan peraturan tersebut menjadi peraturan hukum yang tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan sejarah hukum adat mulai dari tidak dikenal sampai dikenal dalam ilmu pengetahuan. Sejarah hukum adat sebagai sistem hukum dari yang tidak dikenal hingga dikenal dalam ilmu pengetahuan dapat dibagi atas 4 periodisasi waktu. Di antaranya adalah yang pertama, sebelum zaman Kompeni, yang kedua, pada zaman Kompeni, yang ketiga, pada zaman Daendels, dan yang keempat, pada zaman Raffles. Dalam 4 tahapan waktu mengenai proses sejarah hukum adat hingga sampai mulai dikenal dalam ilmu pengetahuan, pada mulanya melalui proses yang panjang. Pada zaman sebelum Kompeni, yaitu sebelum tahun 1602, bangsa asing belum menaruh perhatian kepada hukum adat. Barulah pada zaman Kompeni, bangsa asing mulai menaruh perhatian terhadap adat istiadat kita, baik atas inisiatif sendiri maupun perintah tugas dari penguasa kolonial pada masa itu. Barulah pada zaman Kompeni, tepatnya pada tahun 1602 hingga tahun 1800, hukum adat akan tetap dibiarkan dan tetap berlaku di masyarakat. Namun jika kepentingan Kompeni terganggu seperti dalam kepentingan Badan Perniagaan VOC atau untuk keperluan tertentu,
maka company akan bertindak opportunity terhadap hukum adat tersebut. Sebelum datang VOC dan belum ada penelitian tentang hukum adat, dan semasa VOC menggunakan politik opportunity-nya pada pejabat Belanda yang mengurus negara jajahan menginstruksikan kepada jenderal pemimpin daerah jajahan masing-masing untuk menerapkan hukum Belanda di Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Maret 1621 yang baru dilaksanakan pada pemerintahan De Carpenter yang telah melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa hukum adat Indonesia masih hidup. Oleh karena itu, Carpenter memberikan tambahan bahwa hukum itu disesuaikan sehingga perlu 4 kodifikasi hukum adat, yaitu yang pertama pada tahun 1750 untuk keperluan Landren atau pengadilan diserang dengan kitab hukum Mugharrar yang mengatur khusus pidana adat. Yang kedua adalah tahun 1759, Van Clausewitz mengeluarkan kitab yaitu Compendium atau pegangan atau ikhtisar yang terkenal dengan Compendium Van Clausewitz mengenai Undang-Undang Bumi Putra di lingkungan Keraton Bonedagua. Yang ketiga adalah Compendium Fraser tentang peraturan hukum Islam mengenai nikah, talak, dan warisan. Dan yang terakhir adalah Hasseler. Beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para hakim di Cirebon yang terkenal dengan Papakem Cirebon. Pada zaman Daendels pada tahun 1808 hingga tahun 1811, beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa. Jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum Eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya. Sedangkan pada zaman Raffles, yaitu pada tahun 1811 hingga tahun 1816, pada zaman ini, Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk Komisi Mackenzie atau suatu panitia yang tugasnya mengkaji atau meneliti peraturan-peraturan yang ada di masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah terkumpul hasil penelitian komisi ini, yaitu pada tanggal 11 Februari 1814, dibuat peraturan yaitu Regulation for the More Effectual Administration of Justice in the Provincial Court of Java, yang isinya yang pertama adalah residen menjabat sekaligus sebagai kepala hakim. Yang kedua, susunan pengadilan terdiri dari Residence Court, Bupati's Court, dan Division Court. Yang ketiga adalah ada juga Circuit of Court atau pengadilan keliling. Dan yang terakhir, yang berlaku adalah Native Law dan Ancient Custom untuk Bupati's Court dan untuk residen atau orang Inggris yang memakai hukum Inggris. Setelah kita mengetahui mengenai sejarah perkembangan hukum adat, kita memasuki bagaimana legitimasi hukum adat di dalam NKRI. Hukum adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai hukum adat. Menurut Supomo, hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif atau peraturan yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara. Atau bisa disebut juga sebagai peraturan yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup baik di masyarakat kota maupun di masyarakat desa. Dari definisi tersebut bisa kita simpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan. Akan tetapi, berlakunya tetap ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat karena memuat sanksi bila tidak ditaati. Akan tetapi ada hal-hal yang bersifat kontradiktif. Karena pada dasarnya, di dalam suatu negara hukum berlaku suatu asas, yaitu asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada hukum jika tidak tertulis di dalam hukum. Di sisi lain, hakim apabila tidak menemukan hukum di dalam hukum tertulis, maka hakim harus menemukan hukum yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat yang berlaku pada era kolonial hingga saat ini adalah pasal 131 sub B Inista Rekeling. Dari ketentuan tersebut dinyatakan bahwa bagi golongan Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka. Akan tetapi bila keperluan sosial mereka memerlukannya, maka pembuat ordonansi dapat menentukan kepada mereka yang pertama hukum Eropa, yang kedua hukum Eropa yang telah diubah,
Yang ketiga, hukum bagi beberapa golongan bersama-sama. Dan yang keempat adalah hukum baru, yaitu sintesis antara hukum adat dan hukum Eropa. Lalu bagaimanakah pelindungan terhadap masyarakat adat saat ini? Masyarakat adat adalah satu kesatuan masyarakat yang hidup di satu wilayah adat yang bersifat otonom, di mana mereka mengatur sistem kehidupannya sendiri secara mandiri dan juga bersifat otonom, yaitu satu kesatuan masyarakat yang lahir dan terbentuk dari masyarakat itu sendiri dan bukan dari kekuatan lain. Misalnya kesatuan desa dengan lembaga ketahanan masyarakat desanya. Kehidupan komunitas masyarakat adat saat ini tidak sepenuhnya bersifat otonom dan terlepas dari proses integrasi ke dalam kehidupan organisasi bernegara berbangsa yang berskala besar dan berformat nasional. Sehingga rumusan mengenai masyarakat adat sebelum kemerdekaan cenderung bersifat kaku dengan masyarakat adat yang statis tanpa adanya tekanan perubahan. Berbeda dengan rumusan masyarakat adat saat ini yang cenderung lebih dinamis melihat kenyataan bahwa masyarakat adat saat ini berada dalam tekanan perubahan abstrak. Keberadaan masyarakat adat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen mendapatkan pengakuan dan penghormatan. Hal ini termaktub di dalam pasal 18B ayat 2 yang mengatur bagaimana komunitas terbentuk. Hal ini dikarenakan masyarakat adat adalah suatu kenyataan sejarah yang tentu saja tidak dapat disangkal ataupun dihindari oleh pemerintah. Lalu apa sajakah kelebihan-kelebihan dari sistem hukum adat dibandingkan dengan sistem hukum yang lain? Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita diskusikan dengan bantuan visualisasi video berikut ini. Hukum adat secara historis empiris dapat ditelusuri bahwa hukum adat selalu dipatuhi oleh warga masyarakat karena adanya sistem kepercayaan yang amat berakar dalam hati warganya, sehingga mampu mengendalikan perilaku dan perbuatan para pemeluknya dari sifat-sifat negatif. Di samping itu, juga karena secara material dan formal, hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri atau merupakan kehendak kelompok. Oleh karenanya, kepatuhan hukum itu akan tetap ada selama kehendak kelompok diakui dan dijunjung tinggi bersama. Karena kehendak kelompok inilah yang menyebabkan timbul dan terpeliharanya kewajiban moral warga masyarakat. Secara garis besar, kelebihan-kelebihan dari sistem hukum adat adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama bersifat responsif, yang kedua tidak kaku, dan yang ketiga sesuai dengan rasa keadilan. Lalu apa perbandingannya jika dibandingkan dengan sistem hukum yang lain? Pemikiran hukum progresif yang dicetus oleh Profesor Sacipto Raharjo, seorang guru besar emeritus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, mencoba untuk membongkar tradisi civil law yang statis. Pemikiran hukum progresif bertolak dari fungsi hukum sebagai pelayan manusia, bukan sebaliknya. Titik tolak pemikiran hukum progresif adalah perilaku atau behavior, bukan logika semata. Manusia memegang peran utama dalam hukum. Sejarah hukum penuh dengan jejak-jejak pergaulan manusia untuk menemukan tatanan yang ideal. Perubahan hukum demi tujuan utama mengatur hidup manusia mutlak diperlukan. Hal ini dilakukan karena hukum yang tertulis telah mengalami kesenjangan. Kesenjangan ini disebabkan oleh sarana yang dilakukan oleh manusia dalam mencapai tujuan hukumnya, yaitu kekakuan hukum tertulis yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Hukum tertulis yang statis ini tidak dapat melepaskan diri dari bahan-bahan yang diaturnya, sedangkan bahan-bahan yang diaturnya selalu berubah dan ini dari hukum tertulis tersebut tetap dan tidak berubah. Maka kesenjangan itu pun terjadi, sehingga terdapat suatu ketimpangan yang mencolok antara hukum di satu pihak dan masyarakat di lain pihak mengenai perbuatan yang seharusnya dilakukan. Intisari dari pemikiran hukum progresif yaitu hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hal yang paling penting didapatkan dari hukum adalah bagian tujuan-tujuan hukum itu dapat tercapai. Hukum hanyalah sebatas sarana untuk mendapatkan keadilan.
Penegakan hukum, menurut teori ini, bukanlah menjalankan hukum sebagaimana mestinya, akan tetapi lebih pada cara sosiologis sebagai bentuk alternatif untuk mencapai tujuan hukum yang berbentuk keadilan dengan mempertimbangkan efisiensi. Hukum progresif berpandangan bahwa hukum ada kaitannya dengan perubahan sosial, maka hukum mempunyai dua tujuan, yaitu hukum sebagai sarana pengendali sosial dan sebagai sarana social engineering. Sebagai pengendali sosial, hukum bertugas untuk mempertahankan suatu tertib atau pola yang telah ada. Sedangkan fungsinya sebagai social engineering, hukum digunakan sebagai alat untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Fungsi ini lebih dinamis dibandingkan dengan fungsi sebelumnya. Pada zaman dahulu, ketika hukum belum dikodifikasikan secara terstruktur, hukum adat berperan penting dalam sebagai pengendalian sosial masyarakat. Berikut animasi yang menjelaskan mengapa hukum adat menjadi sangat penting pada zaman dahulu kala. Once upon a time, there was a king who liked to make rules. There were rules about tulips and rules about roses. There were rules about eyebrows and rules about noses. Rules about keys and rules about locks. Rules about shoes and rules about socks. Everybody in the country had to do what the rules said. Except me! In that country lived three friends who didn't like so many rules. There was Shiver, who was always cold. He loved to warm himself by a fire. No fires in January, February, or March. Fires are for the summer. But the king had so many rules about where and when and how to make fires that most of the time Shiver was cold. Shiver had a friend called Gobble. He was always hungry. But the king had many rules about eating. No eating cookies with your left hand. Apples are for Thursday. And absolutely no donuts in the kingdom. The third friend was called Snore. He loved to sleep. Wah! No sleeping while walking. And the only person in this kingdom who can snore is His Majesty, the King. One day, these three friends made up their minds to go away. They set out to find a place where they could live without any rules. Finally, they found a lovely wild land where there were no rules at all. And here they settled down. They built their houses the way they wanted. They planted their garden the way they wanted. One day, Gobble was hungry. He went to an apple tree in Snore's garden and filled his basket with apples. Wait a minute. Those are my apples. I can eat whatever I want. We don't have any rules about what to eat and what not to eat. If you come near my apple tree again, I'll hit you. One day, on his way home, Shiver made a big fire right near Gobble's house. You can't make a fire there. You're scorching my donut. I can make a fire wherever I want. We don't have any rules about fires. That is for your fire, and that's for you. Now, for a while, Snore was happy in the land without rules, but his neighbors weren't. I can't stand that snoring any longer. Listen, you're keeping me up at night. Either stop snoring or cover your head with pillows. I can snore all I want. We don't have any rules about that here. This made Shiver so angry that he made a giant noisemaker out of pots and pans. If you keep me awake, I'll keep you awake too.
So matters went from bad to worse in the wild land without any rules. Because there were no rules against taking other people's apples, Snore was so busy guarding his apple tree, he didn't dare take his afternoon nap. Whenever he snored at night, the noisemaker woke him up. He was sleepier than ever. Gobble was so busy putting out Shiver's fires that he hardly had time to grow food in his garden. He was hungrier than ever. And Shiver was colder than ever. Listen, something must be done. We came here because we didn't like the king's rules. But now I'm just as hungry as ever. And I'm just as cold. And I'm twice as sleepy. How about if we made up our own rules? Just a few important ones to help us live together without fighting. And we'd all have to follow them, not like the king who didn't have to follow his rules. So the three friends talked it over and decided on some rules. No eating apples from someone else's tree. No making fires near somebody else's house. No keeping people awake with noisy snoring. Everybody could still do what he wanted as long as it wasn't bad for someone else. Today, people who live together make rules which everyone has to follow. These are called laws. There are laws about crossing streets, about driving cars, about keeping places clean, about stealing, and about many other things. People cannot live together without good, sensible laws. That's what Shiver, Gobble, and Snore found out once upon a time when they tried to live with no rules at all. Lalu bagaimanakah cara untuk mempertahankan hukum adat di era Industri 4.0? Perubahan nilai dan kesadaran sebagai akibat dari globalisasi di bidang teknologi dan informasi secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi isi dan corak dari sistem hukum nasional kita. Maka dari itu, hukum adat yang berasal dari kesadaran dan budaya nasional yang merupakan cerminan langsung dari kesadaran dan juga perasaan hukum nasional sebagai tata budaya nasional akan memegang peranan penting dalam pembangunan hukum nasional. Dengan globalisasi, hukum adat yang demikian tidak akan bergeser sebagai sumber yang terpenting dalam pembangunan hukum nasional. Akan tetapi, hukum adat perlu untuk disesuaikan yang tentu saja keadaannya akan jauh lebih berbeda dengan sebelumnya. Akan tetapi, walaupun begitu, asas-asasnya akan terus berlaku dan mewarnai di setiap pembentukan hukum nasional. Revolusi industri akan berlanjut. Eksistensi budaya, kebudayaan, dan nilai adat haruslah dipegang teguh. Budaya, kebudayaan, dan nilai adat harus dijadikan sebagai acuan. Jangan sampai terjadi salah kaprah. Karena kesalahkaprahan ini tidak hanya akan merugikan pemerintah dan pelaku industri saja, akan tetapi masyarakat juga bisa terkena dampak dan akhirnya menjadi korban. Pemerintah harus melakukan pendekatan secara intensif kepada masyarakat adat dan merangkul mereka dan mengajak mereka bekerja sama dalam hal ini. Jangan sampai kebijakan industri yang salah kaprah, akhirnya masyarakat adat menjadi tersingkirkan dan tersakiti. Sekian video dari saya, mudah-mudahan materi-materi yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.